kuntet sudah pasti ya. Kuntet itu kalau ayam usia pembesaran kalau udah sakit mesti kuntet, nggak normal lagi itu ya. Semoga sampean terbantu dengan adanya video ini, dan jangan lupa sampean tetap perketat beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe, dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang ayam pembesaran. Nah, di beberapa video yang lalu, tepat setahun yang lalu, saya sudah katakan ada 3 tahapan dalam beternak ya. Dalam beternak ini ada 3 tahapan. Yang pertama masa brooding, kemudian yang kedua pembesaran, dan yang ketiga pendewasaan, atau biasanya kita katakan itu di masa persiapan untuk menjadi indukan. Nah, permasalahannya ini seperti yang saya katakan yang lalu, yang terberat itu sebenarnya bos ya, kalau memang sampai masih ada bermasalah di masa brooding atau masa pengasuhan DOC, sebenarnya saya tidak katakan bahwa merawat DOC itu mudah, tetapi juga ya alhamdulillah sih sampai sejauh ini penerapan yang sudah kita lakukan di Bakal Peternak itu terbukti DOC itu bisa 100% hidup. Nah, tetapi memang yang terberat ini harus saya akui ya, yang terberat itu sebenarnya ada di pembesaran. Ya, ada di pembesaran bos yang terberat. Ini contoh ya, contoh real saja. Ini semua seangkatan ya, satu broodingan kemarin ada total 90 ekor, dan ini yang 15 ini yang bermasalah. Nih, sebenarnya nggak bermasalah amat sih bos, cuman ya itu tadi sebagian kasusnya ada yang kena snot, kemudian ada yang kuntet ya, sebagian lagi karena faktor genetik. Nah, ini contoh nih seperti ini nggak pernah sakit, tapi karena memang faktor genetik jadi ya nggak mau besar-besar nih seperti ini. Nih bos, seperti ini nggak pernah sakit, tapi karena gennya mungkin, terus juga dari kualitas telur pada saat ditetaskan juga kurang bagus, jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau yang besar-besar ini sebenarnya bagus, hanya saja dia kalah pakan hingga akhirnya sempat nyilet. Jadi ini saya karantina sendiri, total ada 15 ekor dari 90 ekor. Jadi ini sebenarnya sampai hari ini yang angka itu masih terus saya berusaha perkecil. Nah, tetapi di kalangan peternak yang boleh dikata masih baru, angka pembesaran itu kebanyakan sangat besar sekali bos. Angka kematian di usia pembesaran itu sangat besar sekali. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana solusinya dan bagaimana menanganinya. Menangani agar ayam di usia pembesaran ini, pertama minimal itu angka kematiannya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, angka penyakit ya. Kalau kuntet itu mas nggak bisa diapa-apain lagi bos. Kalau kuntet itu intinya itu gini, ayam di usia pembesaran itu nggak mati nggak sakit, dah itu aja. Jadi yang berusaha nih alhamdulillah ya, dari sebenarnya ini nggak semuanya gagal bos. Yang di sini tadi, yang di dalam sini terbukti masih banyak yang besar-besar ya, hanya saja memang sempat terkena penyakit, terkena senot ya, waktu itu kurang perawatan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, karena gini bos, kalau di masa brooding itu kan pakannya pulpur ditambah dedak jagung yang kita fermentasi, dan ini sudah terbukti DOC itu bisa kita pertahankan tingkat
tingkat hidupnya itu bisa kita pertahankan hingga 100%. Nah, seperti ini bos. Ini satu brodingan 25 ekor. Alhamdulillah 25-nya hidup semua. Kemarin itu sebenarnya ada 5 ekor yang mati itu karena semut merah saja, ya, karena semut merah. Jadi bukan karena faktor penyakit atau apa. Dan ini 25 ekor hidup semua. Sehat-sehat bos, sampean bisa lihat sendiri. Nah, ini di masa brooding, pakannya purpur ditambah dedak jagung yang kita fermentasi. Permasalahannya begitu sudah masuk masa 31 hari, kita mulai memperkenalkan pakan alternatif. Bagaimana caranya supaya pertama dia tidak kaget, kemudian yang kedua nutrisinya tidak terlalu tertinggal. Karena gini bos, perubahan secara drastis pada pakan ini juga akan berpengaruh pada pertumbuhan bobot ayam. Ini contoh. Kalau umpamanya nih dari protein 21%, tiba-tiba karena kita mau hemat pakan, kita turunkan di angka 15%, atau bahkan yang fatal itu ya, kalau pencampuran pakannya keliru, maka dia akan jatuhnya di 14% protein, maka hancur bos. Apalagi kalau ditambah dengan pasokan karbohidrat. Nah, dari mana sumber karbohidrat? Itu bisa kita dapat dari tepung-tepungan seperti mie apkir, roti BS, jagung giling. Nah, tinggal sumber karbohidrat inilah yang nantinya akan ikut membantu pertumbuhan bobot ayam ini akan menjadi cepat besar. Itu dari segi pakan ya bos. Jadi intinya sampean hati-hati dalam pencampuran pakan alternatif. Dan itulah alasannya kenapa selalu saya katakan pakan alternatif ini sebaiknya itu selalu difermentasi. Kenapa? Karena yaitu tadi memperbaiki nutrisi pakan yang bermutu rendah, ya. Kemudian yang kedua meningkatkan daya cerna. Oke, itu dari segi pakan ya bos. Perhatikan karbohidratnya yang bersumber dari nasi apkir, tepung, mie, roti BS, jagung giling ya, itu sumber dari karbohidrat. Tetapi yang tertinggi itu memang dari jagung giling. Itu totalnya ada 3.360 kilokalori per kilogram. Oke, next. Kemudian yang kedua, penanganan penyakit. Penanganan penyakit di sini seperti yang video saya sudah katakan. Pertama, itu ada dua bos. Yang pertama, sampean perbaiki atau sampean perketat sanitasi dan biosecurity kandang sampean. Itu ya dalam menangani penyakit. Kemudian yang kedua, sampean boleh backup atau tingkatkan antibodi dan imun ayam-ayam pembesaran ini dengan menggunakan metode herbal, jamu-jamuan. Terus timbul pertanyaan, boleh nggak pakai vaksin? Monggo silahkan bos. Kalau sampean mau pakai vaksin dari sejak masa brooding itu sampean sudah mulai terapkan step by step ya bos, step by step. Itu sampean apa artinya sesuai dengan urutannya sampai dia di masa pembesaran. Kemudian selanjutnya setelah keluru ayam mengganggu bos. Oke, tadi untuk mengatasi penyakit adalah dengan memperbaiki dan memperketat sanitasi dan biosecurity kandang. Yang kedua, sampean boleh backup dengan jamu-jamuan atau sampean ikutin jadwal dari kalau sampean pakai sistem vaksin. Oke, kemudian lagi yang sampean perhatikan di sini, ini kemarin banyak sekali masukan-masukan yang masuk ke saya. Penggunaan air minum. Pertama, menggunakan air steril. Nanti kita akan bahas soal air sterilnya bos ya. Kemudian yang ketiga, sampean boleh menggunakan konsentrat cair. Konsentrat cair ini bisa dibuat dari bahan ikan BS, ikan segar yang diolah sebagai campuran bahan pakan. Nah, yang sebaiknya jangan dilakukan untuk air minum ayamnya, yang sebaiknya jangan dilakukan itu adalah pertama pemberian air pump. Karena saya sudah membuat analisa dari beberapa turunan ayam, kemarin sudah saya cek satu persatu ya. Ayam
yang saya beri air minum air pump dengan yang saya beri minum air selain air pump itu berbeda pertumbuhannya, berbeda juga daya tahan tubuhnya bos. Padahal perlakuannya sama, diberi jamu-jamuan iya, makannya juga sama. Terkadang yang menggunakan air pump ini mudah sekali terserang penyakit. Oke bos, semoga buat sampean yang masih bermasalah dengan ayam pembesaran, tingkat kematian masih tinggi, kemudian penyakit juga masih sering menyerang di usia-usia pembesaran, kemudian juga kuntet sudah pasti ya. Kuntet itu kalau ayam usia pembesaran kalau udah sakit mesti kuntet, nggak normal lagi itu. Ya, semoga sampean terbantu dengan adanya video ini, dan jangan lupa sampean tetap perketat beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, itu saja dulu bos video sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bakal peternak selalu bisa memberi inspirasi dan motivasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Ketekunanlah yang membuat sampean berhasil bos, walaupun sampean memulainya dari sepasang ayam. Oke, itu saja dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku.